Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman kita serta memaksimalkan takwa kita hanya kepada Allah Rabb semesta alam, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan tentunya diiringi dengan perbuatan-perbuatan di dalam keseharian kita. Marilah kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak salawat dan salam juga terlimpah kebaikan kepada keluarga-keluarga beliau, kerabat, sahabat, dan semoga kita pun kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat nan mulia ini, khatib mengambil judul khutbah, yakni Ramadan sebentar lagi. Tentu kita ketahui bahwa dalam hitungan hari, insya Allah kita berharap bahwa Allah akan mempertemukan kita dengan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya
ataupun melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang akan kita persiapkan di dalam mengarungi ataupun menemui daripada bulan suci Ramadan? Apa yang akan kita benahi dari sekarang? Apa yang akan perlu kita selesaikan dari sekarang? Dan apa yang perlu kita jaga dimulai dari sekarang? Sungguh ada beberapa perkara yang harus kita laksanakan mulai dari hari ini, guna untuk menyambut kedatangan tamu agung kita, karena dia akan mampir ke rumah kita selama 1 bulan penuh. Jika gembira atas kedatangannya, mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ketika tamu kita pergi nanti, dia akan meninggalkan ketakwaan yang melekat pada diri dan keluarga-keluarga kita. Dia akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dia juga akan meninggalkan barokah, rahmat dan pembebasan dari api neraka. Siapa yang paling menyambutnya dan yang paling baik melayaninya, insya Allah janji Allah itu pasti adanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit gambaran apa-apa saja yang harus kita persiapkan dimulai dari sekarang hingga akhirnya Allah mempertemukan kita dengan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Setidaknya yang pertama adalah bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu. Memiliki ilmu sebelum beramal sangatlah penting, karena tanpa adanya ilmu maka ibadah-ibadah kita besar kemungkinan akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, pelajari berbagai hal mengenai seluk-beluk Ramadan hingga bisa menjalaninya dengan berbagai ibadah yang benar dan sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mari kita semangati diri kita dan jauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam hal ini, menjauhkan diri dari maksiat akan mempermudah diri kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Selain menjauhi kemaksiatan, perlu pula bagi kita untuk membiasakan menjalankan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan fisik kita dengan baik. Puasa Ramadan dengan segala aktivitas yang melingkupinya memerlukan fisik yang kuat. Oleh sebab itu, setiap muslim mesti bangun dini hari untuk sahur, lalu menjalani di siang hari dengan lapar dan dahaga. Kemudian malamnya dituntut untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, untuk sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyukan. Dan tentunya ini semua diperlukan fisik yang prima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang keempat adalah mari kita persiapkan harta kita. Ramadan merupakan bulan kedermawanan. Sebagaimana Nabi Muhammad memberi teladan dengan memperbanyak amalan sedekah di bulan Ramadan, pahala yang bisa diterima pun akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mempersiapkan harta dimulai pada saat ini, marilah harta itu kita gunakan nantinya di bulan suci Ramadan untuk kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, bagaimana kita mempersiapkan target ibadah Ramadan kita. Dalam hal ini, target ini membantu menyemangati diri kita untuk selalu mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Di antara contoh target yang bisa kita buat adalah bagaimana kita bisa menargetkan di dalam membaca Al-Quran. Berapa juzkah
ataupun berapa banyakkah ayat yang akan kita baca, yang akan kita renungi, yang akan kita tadaburi ketika berada di bulan suci Ramadan. Kemudian sholat tarawih kita, sedekah kita, dan amalan-amalan lainnya yang bisa kita targetkan di bulan suci Ramadan kelak. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, jika kita memiliki hutang puasa pada Ramadan sebelumnya, maka segeralah untuk melakukan qadha. Sebagaimana tentu kita ketahui bahwa membayar hutang ataupun membayar hutang puasa itu harus secepatnya diganti sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Dengan begitu, seorang muslim tidak akan merasa terbebani dari hutang puasa pada Ramadan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kita melatih diri dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah sebelum Ramadan tiba akan membuat fisik kita jauh lebih siap ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan kelak. Sehingga ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa dan insya Allah atas apa yang kita khawatirkan selama ini, sakit kita, lemah badan kita, insya Allah akan jauh dan kita pun bisa berpuasa dengan penuh kehusyukan di bulan suci Ramadan kelak. Kemudian yang kedelapan adalah bagaimana dimulai saat ini kita memperbanyak tilawah kita, memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya akan membantu meningkatkan semangat kita untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua persiapan itu telah kita penuhi, atau paling tidak sudah kita persiapkan dimulai pada saat ini, maka marilah kita meminta kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan tamu agung Allah, yakni bulan suci Ramadan. Karena boleh jadi tamu belum datang, tetapi malaikat maut yang dulu mendatangi kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berharap agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tentu kita sudah hafal dengan ayat ini. Kita juga sudah mengetahui makna yang terdapat dalam ayat ini. Tetapi ketika di bulan suci Ramadan tiba, kita pun masih melihat betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang lalai akan kewajiban-kewajiban ini. Maka melalui momentum yang baik ini, di dalam bulan Sya'ban ini, di dalam menuju kita hadir di bulan suci Ramadan, marilah kita niatkan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita niatkan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, hingga kita pun bisa beribadah, kita bisa berpuasa, kita bisa memperbanyak sholat dan sholat sunnah kita bisa memperbanyak tilawah kita bisa memperbanyak sedekah dan amalan-amalan kebaikan lainnya, sehingga kita kelak digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.